Mari kita beribadah keluarga dalam ibadah Kamis Putih untuk merenungkan sengsara Tuhan Yesus. Di dalam ibadah ini kita serahkan yang membawa acara Stephen Isuk Martuas terus. Kita buka buku MD kita dari nomor 223 ayat 1 sampai 2. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Kami berkumpul mengadakan acara peringatan akan sengsara-Mu. Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini, tetapi dunia tidak menerimamu. Engkau memperlakukan dengan tidak adil. Engkau rela menanggung semua cercaan, semua hinaan, demi menebus kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkatilah ibadah keluarga yang kami lakukan saat ini. Kiranya iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita buka kidung jemaat kita dari nomor 27 ayat 1 sampai 2. sengsara pertama dari Yesus. Pembacaan kisah sengsara Yesus. Matius 26
ayat 36 sampai 56. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu ia mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya pada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Mari kita bernyanyi. Kita buka buku inti kita nomor 86 ayat 1-3. Abadi
Pembacaan Kisah Sengsara 2 dibawakan oleh Grace Ali Sitorus. Pembacaan Kisah Sengsara 2. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu pada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka, dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 35. Mari kita buka Kidung Jemaat kita nomor 35 ayat 1 sampai 2. Tuhanku di bukit Golgota.
kisah sengsara 3 Yesus yang dibawakan oleh Franklin Kennedy Sitorus. Pembacaan kitab kisah sengsara 3. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi oleh hasutan-hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita kembali bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita buka Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai 2. Mari kita
berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah kami yang kudus, di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Malam ini dalam peringatan Kamis Putih, yaitu pada saat Engkau Tuhan melakukan perjamuan-Mu kepada para murid-Mu, kami mengingat kembali dari rumah kami ini. Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung, dan Engkau luhur ya Tuhan. Engkau memberikan teladan-Mu dan mengorbankan diri-Mu untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami patut berterima kasih. Berkatilah keluarga kami ini Tuhan, dan berkatilah seluruh umat-Mu GKP Gloria dari sektor 1 sampai sektor 7. Dan biarlah kasih-Mu menaungi kami, dan hamba mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats kebenaran firman Tuhan di dalam perayaan ibadah Kamis Putih ini dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34 kita baca secara bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bersama-sama kita 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baik ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal yang teratur kalau aku datang. Sejauh demikian firman Tuhan. Malam hari ini judulnya adalah Perjamuan Kudus. Mari kita merenung sebentar apa itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan salah satu perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan sampai Ia datang kembali. Itulah sebabnya umat Kristen sering melakukan perjamuan kudus. Ada yang sekali sebulan, bahkan ada yang setiap minggu. Tidak menjadi masalah seberapa sering Anda melakukan perjamuan kudus. Namun yang menjadi perhatian kita saat ini adalah apakah kita memahami makna perjamuan kudus itu sendiri. Hal inilah yang akan kita bahas melalui surat Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 34 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Itulah yang menjadi perintah yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di sini kita dididik, diajar oleh Tuhan bagaimana kita melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh ada bermain-main. Ketika ada yang mempermain-mainkan perjamuan kudus, maka ia akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dalam ayat 23 Paulus mengatakan bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan dan dia diperintahkan kepada orang Kristen yang berkaitan dengan perjamuan kudus merupakan hal yang dia terima dari Tuhan Yesus. Sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Yesus mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan mengatakan bahwa cawan itu merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ketika Yesus berkata inilah tubuhku dan inilah darahku, bukan berarti bahwa roti itu berubah jadi tubuh Yesus dan anggur dalam cawan itu berubah menjadi darah Yesus. Apa yang hendak diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus adalah setiap melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Yesus memerintahkan kita melakukan hal yang sama seperti peringatan akan Dia. Kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus tidak bisa dilepaskan dari ingatan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita perhatikan ayat 25 dan 26, kita melihat kalimat perintah dari Tuhan Yesus. Kita diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Sekarang mari kita perhatikan tentang cawan. Yesus berkata bahwa cawan merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Kata perjanjian yang digunakan dalam konteks ini adalah diateke. Ini bukan berarti perjanjian antara dua belah pihak atau kesepakatan antara dua belah pihak. Kata perjanjian di sini merupakan disposisi atau persetujuan dari satu pihak. Kata perjanjian dalam konteks ini merupakan persetujuan Allah dan perjanjian Allah sendiri yang diberikan kepada manusia tanpa harus meminta persetujuan umat manusia. Allah sendiri yang menjanjikan penebusan dosa melalui darah Yesus Kristus. Di sini perlu kita ingatkan, perjanjian itu bukan perjanjian yang harus kita sepakati, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan dan melakukan perjanjian ini dan harus kita turuti karena kita adalah orang-orang yang harus ditebus dengan darah Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat 23 sampai 26, kita melihat ada 3 alasan mengapa kita melakukan perjamuan kudus. Yang pertama adalah karena ini merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Alasan yang kedua, kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Yang kedua adalah untuk mengingat pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Alasan yang ketiga adalah untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bagi Anda yang telah pernah mengikuti perjamuan kudus, apakah setiap melakukan perjamuan kudus Anda merasakan dan mengakui bahwa Yesus telah mati bagimu? Apakah Anda merasakan pengorbanan bagimu? Apakah Anda mengakui bahwa Anda lah yang seharusnya mendapat hukuman itu? Namun Yesus menggantikan tempatmu. Hal ini perlu kita renungkan dan rasakan pada saat mengikuti perjamuan kudus. Dalam ayat 26 dikatakan bahwa setiap kita makan roti dan minum cawan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali.
Kata memberitakan dalam konteks ini tidak menggunakan kata evangelisio atau memberitakan Injil ataupun kata keruso atau mewartakan, tetapi kata-kata gelo yang bukan sekedar memberitakan atau mendeklarasikan atau mengkhotbahkan, tetapi juga mengajarkan. Perjamuan kudus merupakan suatu cara untuk menyampaikan pengajaran mengenai kematian Kristus sampai ia datang kembali. Mengapa hal itu penting? Mengapa tidak cukup hanya memberitakan? Mengapa tidak cukup hanya menyampaikan? Mengapa harus mengajarkan? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan kembali bahwa perjamuan kudus merupakan cara untuk memberitakan kematian Tuhan. Penekanan di sini adalah kematian Tuhan, bukan pengorbanannya. Saya harap saudara-saudara semua tidak salah mengerti. Memang benar bahwa ini merupakan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi bukankah hukum cambuk dan penyaliban merupakan pengorbanan? Tentu saja. Tetapi bukan itu yang diajarkan dalam nats ini. Yesus bisa saja berkorban tanpa harus mati. Tetapi diajarkan dalam nats ini adalah kematiannya. Mengapa itu sangat penting? Mengapa kematian Tuhan kita sangat penting? Karena banyak orang yang menyangkal kematian Yesus. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar mati. Banyak orang yang tidak mengakui kematian Yesus. Dan mereka yang menyangkal kematian Yesus juga adalah orang yang menyangkal kebangkitannya. Kita harus mengajarkan kematian Yesus. Karena dengan demikian, baru kita bisa mengajarkan tentang kebangkitan Yesus. Jadi sebelum kita mengajarkan kebangkitan Yesus, kita harus mengajarkan dan meyakinkan orang lain bahwa Yesus benar-benar mati. Pada saat perjamuan kudus, kita harus mengajarkan kepada semua orang bahwa Yesus mati. Dan dia mati untuk saudara dan saya. Pengajaran mengenai kematian Tuhan kita ini harus terus kita lakukan sampai ia datang kembali. Ada amin? Saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus merupakan suatu pengajaran akan kematian Tuhan Yesus. Paulus dalam ayat 27 mengatakan bahwa kita harus melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang layak. Jika kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menguji dan menyelidiki hati kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus supaya kita tidak berdosa. Kata cara yang layak bukan berarti bahwa kita harus kudus dulu atau merasa tidak berdosa. Kata cara yang layak justru suatu sikap yang mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Dan kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Banyak orang yang salah mengartikan cara yang layak ini, sehingga mereka takut untuk ikut perjamuan kudus. Ada orang tidak ikut perjamuan kudus dengan mengatakan bahwa dia tidak layak. Dia merasa tidak layak karena dia merasa sebagai orang yang berdosa. Justru kalau kita mengakui bahwa sebagai orang yang berdosa dan mengakui bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, inilah merupakan cara yang layak. Lebih lanjut lagi dalam ayat 29 dikatakan bahwa siapa yang makan roti dan minum dari cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka dia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jika kita makan dan minum cawan tanpa mengakui kematian dan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita, maka kita akan mendapatkan hukuman. Itulah sebabnya sebelum ikut dalam perjamuan kudus, kita harus mengakui diri sebagai orang yang berdosa dan mengakui bahwa tubuh Kristus telah disalibkan untuk penebusan dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebaktian Kamis Putih ini, kita diingatkan bagaimana hakikat perjamuan kudus untuk kita lakukan. Baiklah, kita semua melakukan perjamuan kudus dengan mengakui terlebih dahulu segala kekurangan kita, segala keberdosaan kita, dan mengakui bahwa tubuh Kristus telah menggantikan kita di atas kayu salib untuk boleh menebus kita sehingga kita berkemenangan. Malam hari ini biarlah kasih Tuhan menaungi kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah kami yang kudus. Engkau telah mengajari kami Tuhan, bagaimana Engkau memberikan contoh tauladan kepada umat-Mu di dalam merayakan perayaan Paskah sebelum Engkau Tuhan disalibkan, supaya kami manusia mengingat bagaimana pengorbanan-Mu untuk kami. Engkau membuat perjanjian supaya kami tetap melakukan perjamuan kudus itu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu. Biarlah kami Tuhan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami ini, berkatilah seluruh umat-Mu di gereja kami GKP Gloria, dan berkatilah kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, terutama ya Tuhan di dalam masalah yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, masalah wabah COVID-19 yang mengganggu setiap kegiatan dan pekerjaan kami, sehingga kami harus berada di rumah, harus kami mematuhi supaya terputus semuanya. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas semuanya itu. Oleh karena itu berkuasalah Engkau Tuhan, sernakanlah dan musnahkanlah virus corona itu, sehingga kami Tuhan boleh bebas dan negara kami boleh diamankan dari segala situasi. Demikian juga dunia ini, sehingga tidak ada lagi virus corona itu mengganggu kami. Dan kami menyadari Tuhan, dengan adanya virus corona itu, kami diingatkan untuk boleh satu keluarga bersatu hati di dalam memuji memuliakan nama-Mu, satu keluarga satu saling mengerti. Dan kami diingatkan kembali bahwa ibadah yang sesungguhnya, ibadah kami secara pribadi dengan Engkau Tuhan, kalaupun kami lakukan di gereja, adalah persekutuan yang bersama untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri dan semua jajarannya, kepada pemerintahan yang terbawah. Biarlah kasih-Mu yang menaungi semua, dan boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita angkat lagu pujian kita buka Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai 2. Dia beri
kebenaran firman Tuhan yang mengantarkan kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, mari kita dengarkan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sejauh demikian, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita ini. Pujilah Tuhan yang telah memberkati keluarga kita sejauh ini. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi pujian atas keagungan dan kebesaran-Nya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin menyadari akan pengorbanan-Mu dan kiranya hati kami semakin mengasihi Engkau. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada-Nya yang telah membimbing dan menolong keluarga kita selama ini. Kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan yang kami persembahkan saat ini sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati kita. Itulah ibadah yang kita lakukan. Kiranya Tuhan berkenan. Salam.